Kembali lagi kita akan belajar double bottom pattern. Ingat ya teman-teman, double bottom pattern itu ada dua bentuk segitiga seperti ini yang terbalik ya. Setelah itu dia akan tembus resistance dan dia akan mengalami perubahan tren dari yang sebelumnya bearish menjadi bullish. Ya, kita langsung latihan lagi aja ya. Nah, pertama kita cari dulu, ini ada segitiga yang pertama ya, segitiga terbalik yang pertama, ini ada segitiga terbalik yang kedua. Nah, kalau kita namain ya, ini ada bottom 1, ini ada bottom 2. Dan jangan lupa kita cari dulu resistance di mana. Dari sini ya, ini bisa jadi neckline-nya. Nah, setelah itu kita akan prediksi kenaikannya ya dengan cara kita ukur dulu lembah yang tadi ya. Lembah segitiga yang tadi lalu kita copy paste ke atas. Nah, jadi dia minimalnya ketika naik itu akan sampai sini ya, teman-teman. Nah, ini bisa lebih tinggi lagi nggak bisa. Nah, ya udah kita langsung lihat aja ya apakah benar atau enggak. Nah, dia naik terus dimantul dulu ke bawah ya. Setelah itu dia akan terus melanjutkan ke atas ya. Gampang banget. Dan itulah, halo teman-teman, udah tahu belum tentang head and shoulders pattern? Nah, pattern ini berguna banget untuk memprediksi perubahan arah tren loh teman-teman. Nah, kita langsung lihat dulu ya. Head and shoulders tuh bentuknya kayak gini. Ada left shoulder, ada head, ada right shoulders. Nanti kalau tertembus supportnya, dia akan ada perubahan dari uptrend menjadi downtrend. Yuk kita langsung latihan aja. Pertama, kita cari dulu bentuk segitiganya. Ini adalah left shoulders, ini adalah headnya. Lalu di sini ada right shouldersnya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita coba gambarkan dulu di manakah area neckline-nya atau supportnya. Di sini ya jelas banget kelihatan. Setelah itu kita bisa ukur kepalanya ya. Nah, lalu kita copy paste ke bawah. Nah, ini bisa jadi dasar kita untuk menentukan seberapa jauh penurunannya ya teman-teman. Nah, jadi prediksinya maksimal atau minimal banget itu sampai support neckline. Ya udah, kita coba lihat dulu. Nah, setelah kita play, nah bener ya, dia turun sampai ke area neckline. Dan itulah, halo teman-teman, yuk kita belajar lagi tentang head and shoulders pattern. Ingat ya, head and shoulders itu bentuknya ada left shoulders, right shoulders, dan juga head yang paling tinggi ini. Dan kalau dia break support, dia akan berubah dari uptrend menjadi downtrend. Yuk kita langsung latihan aja. Pertama kita bikin dulu si head and shouldersnya ya. Nah, ini kalau kita bikin, nah ini ada right shouldersnya. Nah, terus neckline-nya di mana? Neckline-nya di sini ya, teman-teman. Walaupun agak miring, memang kalau di market itu tidak selalu kelihatan jelas banget. Ini support atau neckline-nya. Setelah itu, untuk memprediksi sejauh mana dia turun, kita bisa ambil tinggi head-nya, lalu kita copy pastekan ke bawah. Seharusnya penurunan minimal ketika break itu minimal sampai di neckline-nya ya. Nah, setelah itu kita cek ya. Apakah benar sampai neckline? Nah, kalau teman-teman lihat di sini, bener banget turun bahkan melebihi neckline yang di garis warna orange ini ya. Dan itulah, halo teman-teman, udah tahu belum sama pattern yang satu ini, yaitu ascending triangle pattern. Pattern ini berguna banget untuk memprediksi kelanjutan tren setelah koreksi tentunya. Nah, maksudnya gimana sih? Gambarnya kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Jadi ketika dia lagi uptrend, lalu dia ada koreksi di sini, bentuknya kurang lebih seperti segitiga. Nanti ketika dia break resistance, dia akan lanjut ke atas. Kurang lebih seperti itu ya, bentuknya seperti segitiga yang lagi naik. Yuk kita langsung latihan aja. Jadi pertama kita buat dulu si triangle-nya ya. 1 A, B, ini kurang lebih mungkin di sini ya C, D. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini bentuknya kurang lebih seperti segitiga ya. Nah, terus kalau mau teman-teman lihat di manakah si resistance-nya, nah kurang lebih di sini ya. Jadi kita tinggal tunggu dia break dulu ke sini. Setelah itu kita bisa open posisi di sini dan juga dia lanjut naik. Kita cek aja langsung ya. Nah, kalau teman-teman lihat, nah bener kan dia habis break langsung naik ke atas. Gampang banget kan? Halo teman-teman, balik lagi kita akan membahas ascending triangle pattern, di mana pattern ini memprediksi kelanjutan tren setelah dia mengalami koreksi. Jadi kurang lebih gambarnya seperti segitiga naik seperti ini ya. Nanti ketika dia break resistance, dia akan naik ke atas melanjutkan trennya yang sedang uptrend. Yuk kita lihat dulu. Nah, pertama kita coba gambar dulu si segitiganya ya. Ini kurang lebih mungkin di sini, terus seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita mau merapikan, nah kurang lebih ascending triangle patternnya seperti ini ya. Jadi harapannya ketika dia break, ini adalah resistance-nya ya. Nanti ketika dia tembus, kita bisa open posisi di sini, terus dia naik ke sini ya. Pokoknya kalau dia break resistance, artinya dia bakal naik. Ya udah, kita langsung lihat aja ya. Nah, ternyata dia masih turun dulu, tapi nggak apa-apa. Kita coba lihat apakah dia bisa naik. Wah, akhirnya dia break, dan setelah break dia koreksi dulu, baru naik tinggi. Nah, gampang banget kan pakai triangle pattern. Halo teman-teman,
Kalau sebelumnya kita udah belajar ascending triangle pattern, sekarang kita akan belajar descending triangle pattern. Gimana sih bedanya sama ascending? Nah, bedanya cuma segitiganya dibalik aja. Jadi yang datarnya di bawah, yang miringnya di atas. Dan kelanjutan yang diprediksi oleh pattern ini adalah kalau lagi turun, koreksi terus turun lagi. Nah, sekarang kita langsung latihan aja ya. Kita coba gambarkan dulu triangle patternnya di sini. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang udah mulai kebentuk segitiga ya. Terus kita gambar, supportnya kurang lebih ada di daerah sini. Jadi harapannya ketika dia tembus aja teman-teman, terus begitu dia koreksi, terus dia turun lagi ya teman-teman. Jadi biasanya kita open ketika dia break di daerah si resistance atau support ini ya teman-teman. Yaudah yuk kita cek aja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ketika turun koreksi kita open. Nah, terus dia lanjut turun lagi di sini. Lumayan jauh sampai kita bisa TP. Gampang banget kan? Halo teman-teman. Kembali lagi kita akan belajar descending triangle pattern. Ini adalah pattern yang melanjutkan penurunan ya. Jadi ketika lagi downtrend, koreksi bentuknya segitiga seperti ini lalu lanjut turun lagi. Pokoknya garis datarnya di bawah, ini support dan ini ada garis miringnya di atas ya. Ya udah, kita langsung latihan aja ya teman-teman. Pertama, kita lihat dulu di sini. Ada bentuk segitiga kan? A, B, C, D ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat ini kita bisa tinggal tarik ya biar lebih rapi. Setelah itu ini adalah batas supportnya. Setelah ketemu batas supportnya, kita nunggu dia break ya. Ketika break, dia ada koreksi. Nanti kita akan open di daerah si support yang udah di break tadi ya. Yaudah, kita langsung cek aja ya. Kita play. Nah, teman-teman lihat di sini setelah turun dia ada koreksi warna hijau sedikit sampai ke sini warna merah. Nah, terus dia lanjut turun lagi. Ya, kita lihat lagi ya. Nah, bener kan dia lanjut turun jauh banget. Gampang banget kan? Halo teman-teman, udah tahu belum tentang double top pattern? Pattern ini berguna banget untuk memprediksi terjadinya reversal trend loh. Nah, buat tahu lebih lanjut tentang double top pattern, teman-teman bisa lihat gambar berikut. Di sini bentuk double top pattern itu ada dua top, lalu setelah itu dia akan breakout dan akan memantul ke bawah. Nah, jadi ini akan berubah dari bullish menjadi bearish. Nah, langsung aja kita ke contohnya ya. Nah, kita tinggal gambarkan saja segitiganya. Ada dua segitiga ya, ingat seperti tadi. Lalu kita tandain dulu yang mana top 1, top 2. Setelah itu kita tandain mana neckline-nya. Ini jadi support ya atau neckline. Setelah itu kita ukur panjang dari puncaknya ke lembah. Kita copy ke bawah. Nah, artinya penurunannya akan sejauh ini ya teman-teman. Setelah itu dia akan memantul ke atas. Nah, kita coba cek ya. Nah, kalau teman-teman cek, teman-teman lihat di sini pas banget mantulnya di daerah orange ini, lalu setelah mantul ke atas, udah gitu turun lagi. Dan itulah. Halo teman-teman, balik lagi belajar double top pattern. Nah, di sini teman-teman inget ya, double top pattern itu ada dua segitiga dan nanti ketika dia breakout support, dia akan melakukan perubahan tren dari bullish menjadi bearish. Ya udah, kita langsung aja coba gambar si segitiganya. Ini segitiga yang pertama, ini segitiga yang kedua. Lalu teman-teman tandain ini top 1, ini top 2. Jangan lupa teman-teman tandain neckline yang ada di bawah sini. Ini bisa disebut support juga ya. Lalu setelah itu kita ukur panjangnya dari puncak yang paling atas ke puncak yang paling bawah. Kita copy paste ke bawah. Ini untuk apa sih? Ini untuk menentukan targetnya ya. Jadi kalau dia turun seperti ini, dia akan mantul ke atas lalu turun lagi minimal sampai ke sini ya teman-teman. Atau bisa lanjut lagi ke bawah ya. Jadi minimal bangetnya ada di sini. Nah, ya udah, kita kalau mau pasang bisa pasang di sini. Ini bisa pasang open posisi di sini ya. Lalu kita coba play. Nah, setelah kita lihat, nah bener kan turunnya minimal banget sampai di daerah orange ini ya. Dan itulah. Halo teman-teman, udah tahu belum tentang double bottom pattern? Pattern ini berguna banget untuk memprediksi reversal trend market loh. Nah, bentuknya kayak gimana sih? Bentuknya gampang banget. Lihat, teman-teman di sini ada dua segitiga terbalik. Setelah itu, ketika dia break resistance, dia akan terjadi perubahan tren dari sebelumnya bearish menjadi bullish. Nah, langsung aja kita latihan ya. Pertama kita cari dulu segitiga terbaliknya. Ini segitiga terbalik yang pertama, ini segitiga terbalik yang kedua. Lalu setelah itu kita namainnya, yang kiri adalah bottom 1, yang kanan adalah bottom 2. Setelah itu kita buat horizontal line untuk melihat resistance-nya. Setelah itu kita bisa ukur ya perubahan trennya itu akan sampai mana dengan cara menarik lembah ke lembah ya. Nah, kita copy paste ke atas. Setelah itu kita lihat prediksi ketika dia break, dia akan memantul minimal banget sampai sini. Tapi bisa lebih tinggi lagi ya. Ya udah, kita coba play dulu. Nah, setelah kita play, nah bener ya, setelah dia mantul, dia naik lagi ke atas ya minimal sampai sana dan bisa lanjut terus ternyata. Dan itulah